semuanya, kali ini aku bakalan review laptop yang aku baru beli sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 yang memakai Ryzen 3 4300U. Oke, jadi kenapa laptop ini tuh jadi salah satu laptop yang paling dicari di tahun ini? Kita akan langsung aja masuk ke dalam reviewnya terlebih dahulu. Oke, let's go. Anjing, panas banget sumpah. Oke, kita akan masuk dari desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya, ya buat orang yang pertama kali ngeliat desain laptop, mungkin desain laptop ini kelihatan keren. Kenapa? Ya karena emang kalau lihat itu desainnya cukup bagus, minimalis, nggak ada yang nyeleneh. Dan juga kalau kelihatan dari jauh itu kelihatan cantik berkat aksen-aksen layaknya metal, atau ya ini disebut metal brush. Tapi buat orang yang sudah sering ngelihat laptop dari Lenovo, itu menurutku laptop ini memiliki desain yang sangat membosankan. Karena Lenovo itu kayak nggak ngasih sebuah inovasi di desain lagi atau pembaruan desain di laptop kelas bawah mereka. Ya, laptop ini sama kayak laptop yang diluncurkan sekitar 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, itu masih sama modelnya. Dan ini emang kayak Lenovo tuh emang malas banget untuk benerin desain dari laptop bawah mereka. Laptop ini memiliki berat 1,6 kg dan tebalnya di 19,9 mm. Dimensi yang menurutku cukup pas untuk sebuah laptop mainstream atau laptop casual kayak gini. Ya, metal brush saja aku sebutkan emang kelihatan jadi kayak metal atau aluminium. Tapi kalau kita pegang itu kerasa banget kalau laptop ini adalah laptop yang dibuat dari plastik. Di kelas harganya sebenarnya udah banyak banget laptop dengan bahan aluminium yang lebih baik dari laptop ini. Atau mungkin Lenovo ingin memangkas harganya, jadi membuat desainnya yang jadi kayak gini. Desain ini serius membosankan banget karena emang nggak ada apa-apa di depannya, ya polos doang, dan juga feel-nya yang kelihatan murah. Walaupun memang plastik, cuman aku masih ngerasa kalau laptop ini tuh solid, dimana layarnya juga nggak ada flexing, cuman flexing dikit-dikit dan nggak ada bagian yang aku rasa kopong. Laptop ini belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi angle-nya udah bisa 180 derajat, yang katanya sih bisa lebih awet kalau angle-nya ini bisa sampai 180 derajat. Dan juga di bagian layar bisa lihat sendiri kalau layarnya ini tidak bezel-less. Ya, setidaknya nggak bezel-less banget gitu. Kalau kita lihat laptop tahun kemarin dari Lenovo seperti S340, itu memiliki desain yang menurutku jauh lebih bagus daripada laptop ini. Bezelnya di S340 tuh lebih tipis, sedangkan di sini bezelnya masih kelihatan tebal. Untuk di bagian samping itu pun masih kelihatan tebal. Di bagian atas mungkin bisa diwajarkan karena ditaruh webcam di sini. Webcamnya itu seperti biasa ada privacy shutter dari Lenovo. Untuk kualitasnya ya kayak gini. Dan ini adalah kualitas webcamnya. Webcam sendiri ini resolusi 480p atau VGA, yang dimana ini webcamnya bisa kalian sendiri burik banget. Jadi buat orang yang nyari webcam yang bagus, ya jangan ambil laptop ini, atau mungkin ya betul bisa ambil laptop ini, cuman kalian harus tambahkan webcam eksternal. Rekomendasiku sih emang mending kalian beli webcam eksternal daripada kalian nyari laptop yang webcam bagus, soalnya jarang banget laptop itu webcamnya bagus, jadi kebanyakan kalian emang harus beli webcam eksternal. Tentu aja juga webcam ini udah dilengkapi dengan privacy shutter yang bisa kita tutup dan kita buka lagi. Di sisi kiri ada input power, HDMI, USB 2.0, dan 2 USB 3.1. Di sebelah kanan ada SD card reader, mikrofon, dan jack 3,5 mm. Untuk keyboardnya, layoutnya sebenarnya ini gimana ya? Biasa banget sih, kayak nggak ada yang spesial juga. Cuman menurutku aku udah nyaman banget ngetik di laptop ini. Sayangnya ya kekurangannya adalah nggak ada backlight. Backlight itu penting mungkin bagi sebagian orang yang kerja di tempat gelap-gelapan, tapi menurutku aku nggak terlalu pakai backlight karena ya sebenarnya laptopnya ini udah kebantu dengan brightness layarnya gitu. Jadi ya masih aman aja kalau menurutku dipakai di tempat gelap. Dan aku pun biasa pakai di tempat gelap juga udah nyaman aja karena emang layoutnya ya udah kebiasa juga sih aku sama layout dari laptop ini gitu. Dan tombol powernya udah bisa dari keyboardnya, jadi kalau keyboardnya rusak kita masih tetap bisa nyalakan
tombol powernya. Dan kalau tombol powernya rusak pun kita nggak usah khawatir, karena ada fitur flip to boot dari Lenovo yang bisa otomatis menyala laptopnya ketika kita buka. Untuk touchpadnya ukurannya ini udah pas banget menurutku, karena emang nggak besar banget dan nggak kecil banget. Dan tentu aja untuk touchpadnya sudah mendukung Windows Precision Driver. Dan untuk layarnya ini sudah Full HD 1920x1080p. Panelnya juga udah IPS dengan 45% NTSC atau sekitar 60% sRGB dengan brightness 250 nits dan juga refresh rate 60 Hz. Dan pastinya juga dengan anti glare yang membuat laptop ini masih tetap nyaman walaupun kita gunakan di bawah terik sinar matahari. Akurasi warnanya emang ya kurang cocok bagi profesional yang membutuhkan akurasi warna 100%. Tapi buat fotografer yang cuman di Instagram aja, menurutku ya ini udah cukup. Layarnya juga bisa dibilang wajar, karena di harganya juga kita sulit banget menemukan laptop dengan layar yang lebih baik dari ini. Rata-rata emang laptop di range harga segini memang memiliki spesifikasi layar yang kurang lebih sama, IPS dan tentu aja dengan 45% TSC. Dan karena panelnya udah IPS, view angle-nya itu udah luas. Walaupun kita nggak bisa bilang luas banget, di sudut tertentu tetap ada perubahan warnanya. Walaupun memang kalau dari samping-samping aja itu masih aman banget. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 4300U 7nm 4 core 4 thread dengan kode name Renoa. Kecepatannya di 2,7 GHz dengan maksimum boost clock-nya di 3,7 GHz. AMD Ryzen 3 4300 ini dipadukan dengan GPU AMD Radeon Vega 5. Ya, ini merupakan peningkatan yang lumayan banget karena bisa kita ketahui sendiri di Ryzen 3 3200U atau Ryzen 3 tahun kemarin itu masih menggunakan Vega 3, sedangkan di Ryzen 3 4300U ini udah menggunakan Vega 5. Ya, aku akan benchmark di sini karena emang aku juga nggak terlalu tahu tentang laptop, jadi kalau aku benchmark ada salah benchmark nanti malah ya gimana lah gitu. By the way, kalau ini ada yang salah kalian bisa langsung aja komen gitu. Untuk memori RAM di laptop ini adalah 8GB DDR4 dual channel dengan 4GB onboard plus 4GB nya SODIMM dan upgradable up to 16GB. Jadi maksimal RAM yang bisa kita miliki di sini adalah 20GB. RAM-nya bisa kita alokasikan ke VRAM-nya. Default dari VRAM-nya adalah 512MB yang bisa diubah ke maksimal 2GB. Dan untuk mengubahnya kita bisa masuk ke BIOS-nya. Untuk masuk ke BIOS tutorialnya sebenarnya ada banyak, cuman mungkin aku akan buat tutorialnya di video selanjutnya. Itu gampang banget kok, serius. Dan storage-nya itu sudah berjenis SSD dengan kapasitas 512GB yang kecepatannya itu cepet banget di kelasnya. Ya karena aku emang tim yang sangat mementingkan SSD banget, jadi kecepatan SSD di sini sih aku udah seneng banget ya. Ya untuk perumpamaan aja, boot laptop ini cuman butuh waktu 10 detik. Ini adalah satu hal yang aku suka dari laptop ini, karena di harga segini ya kita udah bisa dapat SSD dengan kecepatan yang cepet banget di kelas. Dan sebelumnya aku adalah pengguna harddisk atau HDD. Setelah aku memakai laptop ini, aku jadi nggak mau kembali lagi ke harddisk. Nah kita akan masuk ke tes gamenya. Untuk Genshin Impact di settingan paling rendah atau lowest 1080p kita bisa mendapatkan FPS di 60 FPS walaupun emang nggak stabil. Dan itu bisa ngedrop, tapi ngedropnya nggak jauh-jauh banget. Ngedrop itu di 50 fps mas ya, nggak jauh ke 40 fps, masih di 60 fps. Untuk settingan mediumnya ya udah agak ngurang, cuman masih playable. Tapi menurutku mending main di settingan low kalau untuk Genshin Impact. Untuk Valorant kita udah dapat FPS yang tinggi banget. FPS yang dapat di Valorant adalah sekitar 90 sampai 120-an. Dan 90 itu jarang banget kalau kita dapat. Biasanya itu di 100 sampai 120-an. Aku nggak tahu apakah dengan FPS gitu kita udah bisa kompetitif atau belum. Cuman kalau untuk aku yang main-main casual itu udah cukup banget untuk main-main game. Untuk main game itu menurutku nggak cuma perlu FPS tinggi aja, tapi juga apakah laptop ini panas atau enggak. Untuk panasnya ini masih terjaga banget ya. Gila sih, ini laptop serius, ini dingin. Untuk main 1 jam sampai 2 jam itu suhu GPU-nya masih berada di 50 sampai 60 derajat. Biasanya sih di 60 kalau udah 2 jam. Dan itu betul-betul lumayan dingin mas Yan lah ya. Walaupun memang di suhu segitu kipasnya akan mulai berisik. Aku nggak tahu apakah ini termasuk berisik atau enggak. Cuman untuk aku yang baru mulai di
laptop gitu. Menurutku ini kipasnya lumayan berisik, walaupun emang aku nggak tahu kalau di benchmark sama laptop lain tuh berisik atau enggak. Untuk speaker sendiri kualitasnya ya asal ada aja lah ya, asal ada speakernya aja udah sebenarnya. Speakernya suaranya biasa aja, nggak ada spesial, tapi udah ada fitur Dolby Audio, jadi bisa ngatur pengaturan suaranya mau gimana. Untuk hasilnya speakernya tuh kayak gini. Baterai di laptop ini memiliki kapasitas 35 Wh yang lumayan irit kalau untuk pemakaian biasa aja. Untuk cuman browsing, nonton YouTube, itu baterainya bisa tahan di sekitar 9 jam. Dan untuk main game lumayan boros, baterainya cuma bisa tahan 3 jam sampai 4 jam. Bahkan kalau gamenya berat bisa 2 jam. Oke, harganya berapa? Harga dari Lenovo resminya itu seingatku adalah 7,2 juta atau 7199. Tapi setelah 3 bulan perilisan aku beli laptop ini dan harganya aku dapat di 7,7 juta. Jauh emang bedanya. Dan ya kenapa sih kok laptop ini bisa go ape kayak gitu? Karena emang laptop ini memiliki spek yang lumayan dengan AMD Ryzen 3 terbaru kan. Walaupun emang desainnya emang jelek, cuman kalau dalamannya bagus ya udah, biasanya orang-orang ngambil kayak gitu. Ya untuk harga tadi kalian udah mendapatkan Windows dan juga OHS 2019 permanen. Dan lumayan banget bagi orang yang emang kerja yang butuh OHS banget. Buat orang yang nggak masalahin desain sih, ambil aja langsung laptop ini. Di harga 7 juta menurutku langsung aja untuk ambil laptop ini, karena menurutku udah paling worth it. Kalau 8 juta kalian bisa cari yang lain dulu. Ya gimana menurut kalian tentang laptop ini? Worth it atau enggaknya itu tergantung kalian. Ya, sampai jumpa di lain waktu.